Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja untuk subbabnya. Di sini ada yang pertama akan dijelaskan mengenai penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, dan yang ketiga sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, misalnya di sini ada pertanyaan, hitung hasil dari 3 ditambah 7. Bagaimana cara menghitungnya jika kita menggunakan garis bilangan? Pertama, kita buat garis bilangan. Kemudian karena ini angka 3, berarti dari titik 0 kita melangkah sejauh 3 satuan ke kanan. Nah, kemudian ditambah dengan 7. Karena 7 ini juga positif, berarti mengarah ke kanan juga dari titik yang 3 ini. Bukan lagi di titik 1, tapi di titik 3. Karena 3 ditambah dengan 7. Jadi memulai angka 7 itu dari titik 3 ini melangkah sejauh 7 satuan. Nah, dari sini bisa didapat hasil dari 3 ditambah 7 itu adalah mulai dari 0 ke 10, yaitu 10. Nah, ini hasilnya. Jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10. Lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini ada bilangan positif dan bilangan negatif, yaitu 6 ditambah negatif 9. Kalau ada negatifnya gimana? Kita coba bersama ya. Kita buat garis bilangan. Nah, di sini ada angka 6. Jadi kita buat 6 langkah ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian karena ditambah dengan negatif 9, negatif berarti arahnya ke kiri. Nah, ke kiri kan? Ke kiri sejauh 9 satuan. Jadi hasil dari 6 ditambah negatif 9 itu adalah batas yang terakhir ini, yaitu negatif 3. Jadi 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3. Nah, di sini kalau kita menggunakan garis bilangan itu mudah, tapi kalau untuk bilangan yang nilainya lumayan besar, misalnya 75 ditambah 80, nah itu kan angkanya besar dan itu kurang efisien jika kita menggunakan garis bilangan. Maka dari itu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan aturan penjumlahan. Aturan yang pertama, jika dua bilangan bulat bertanda sama dijumlahkan, maka hasilnya memiliki tanda sesuai dengan tanda kedua bilangan bulat. Seperti apa itu? Kita lihat contohnya. Di sini saya mempunyai soal 43 ditambah 29 sama dengan, nah kita lihat bersama-sama, 43 ini adalah bilangan positif, kemudian 29 juga bilangan positif, sama-sama positif. Dua angka ini sama-sama positif, sehingga kalau dijumlahkan tandanya sesuai dengan tanda keduanya, kedua bilangan ini. Nah, karena dua-duanya positif berarti hasilnya juga positif, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. 43 ditambah 29 hasilnya 72. Nah, contoh yang lain.
di sini terdapat negatif 47 ditambah dengan negatif 11. Angka yang pertama adalah bilangan negatif. Angka yang kedua juga bilangan negatif. Berarti hasilnya nanti ketemu negatif karena dua-duanya ini adalah negatif. Nah, berarti kita tulis negatif, kemudian angkanya kita hitung. 47 ditambah dengan 11, hasilnya 58. Jadi nilai dari negatif 47 ditambah negatif 11 adalah negatif 58. Selanjutnya, aturan yang kedua. Jika dua bilangan bulat dengan tanda berbeda dijumlahkan, maka hasilnya kita dapat mengurangkan bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil. Jadi kita lihat dulu bilangannya. Yang nilainya besar yang mana, kita kurangkan dengan nilainya yang kecil. Kemudian tandanya itu sesuai dengan bilangan yang nilainya besar. Contohnya, di sini saya mempunyai pertanyaan. 15 ditambah negatif 9. Nah, kita lihat bersama. 15 adalah bilangan positif. Sedangkan negatif 9 adalah bilangan negatif. Berarti kan dua bilangan bulat yang berbeda tandanya kan? Di sini positif, yang di sini negatif. Nah, cara menghitung hasilnya gimana? Kita lihat aturannya tadi. Kita kurangkan bilangan yang nilainya besar dengan nilainya kecil. Tapi kita lihat tandanya dulu. Tandanya sesuai dengan bilangan yang nilainya besar. Kita lihat 15 dengan 9 besaran mana? Besaran 15 kan? Karena 15 ini tandanya positif, berarti nanti hasilnya di sini positif. Kemudian baru kita hitung nilainya yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. 15 dikurangi 9, hasilnya 6. Lanjut, yang kedua, soal yang kedua. Di sini ada negatif 23 ditambah 13. Hasilnya adalah, pertama kita lihat tandanya dulu. Mana angka yang paling besar? 23 dan 13. Mana yang lebih besar? 23 kan? Nah, karena 23 angkanya lebih besar, maka hasilnya nanti kita ambil tanda yang ada di 23. Nah, tanda di 23 ini adalah negatif. Jadi nanti hasilnya juga negatif. Kemudian kita kurangkan. Habis tandanya kita tulis, kita kurangkan nilai yang besar dengan nilai yang kecil. Berarti 23 dikurangi dengan 13, hasilnya 10. Jadi negatif 23 ditambah 13 sama dengan negatif 10. Selanjutnya, operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk menghitung pengurangan bilangan bulat juga ada dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, hitung hasil dari 5 dikurang negatif 1. Contoh yang kedua, negatif 2 dikurangi negatif 8. Nah, catatan, jika tanda positif bertemu dengan tanda positif, hasilnya positif. Jika tanda positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Jika tanda negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif sama dengan tanda positif. Ingat ya, maksudnya bertemu di sini adalah tandanya berdampingan, ya. Tandanya berdampingan, jejer seperti ini. Nah, coba kita selesaikan contohnya. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya 5 dikurangi negatif 1, berarti kita membentuk garis 5 menggambar garis 5 terlebih dahulu ya. Mulai dari 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Nah, kemudian, nah ini kita terapkan catatan tadi. Negatif
tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, berarti hasilnya positif. Jadi 5 dikurangi negatif 1 itu sama aja dengan 5 ditambah 1. Nah, jadi di sini kita buat ditambah 1. Nah, jadi hasilnya yaitu 6. 5 dikurangi negatif 1 hasilnya 6. Selanjutnya contoh yang kedua, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita gambarkan negatif 2, berarti dari 0 ke arah kiri sebanyak 2 langkah seperti ini. Nah, selanjutnya negatif bertemu negatif hasilnya positif, berarti di sini negatif bertemu negatif kita rubah dengan positif, jadinya negatif 2 ditambah 8. Jadi di garis bilangan digambarkan 8 langkah ke arah kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya adalah 6. Jadi negatif 2 dikurang negatif 8 sama dengan 6. Nah, untuk operasi pengurangan bilangan bulat, jika pengurangan bilangan bulat itu nilainya kecil, itu kita mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan akan mudah. Tapi kalau nanti bilangannya semakin besar, sama kayak penjumlahan, kita akan kesulitan dalam mengerjakan menggunakan garis bilangan, akan memakan waktu. Nah, jadi di sini untuk menghitung pengurangan bilangan bulat ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan aturan pengurangan. Tapi ingat, catatan tadi ya. Aturan yang pertama, pengurangan di dua bilangan bulat positif. Nah, kita lihat contohnya. Di sini 78 dikurang 27. 78 bilangan positif, 27 juga bilangan positif. Jadi menghitungnya tinggal kita kurangkan 78 dikurangi 27. Hasilnya adalah 51. Nah, sama contoh yang kedua juga gitu. 41 dikurangi 19. Tinggal kita kurangi saja. Hasilnya ketemu 22. Selanjutnya, aturan yang kedua, pengurangan dua bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya. Di sini ada negatif 5 dikurangi dengan negatif 20. Nah, angka yang pertama ini adalah merupakan bilangan negatif. Kemudian angka yang kedua juga merupakan bilangan negatif. Terus kita ngitungnya gimana? Nah, coba diperhatikan bersama-sama ya. Pertama, negatif 5 tetap kita tulis dengan negatif 5. Nah, kemudian kita lihat tandanya. Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Catatan tadi, kalau negatif bertemu negatif hasilnya positif. Nah, berarti kita rubah. Negatif 5-nya tetap, tandanya kita rubah dengan positif. Kemudian kita tulis 20-nya. Jadi, di sini kita tinggal menjumlahkan negatif 5 ditambah 20 hasilnya 15. Contoh selanjutnya, negatif 98 dikurangi dengan negatif 35. Di sini juga sama, negatif 98-nya tetap kita tulis. Kemudian tanda negatif bertemu negatif kita ganti dengan tanda positif. Terus kita tulis angka 35. Jadi didapat negatif 98 ditambah dengan 35 sama dengan, kenapa ini kok negatif 63? Seperti yang saya jelaskan tadi kan di penjumlahan. Nah, kita lihat, karena yang lebih besar adalah angka yang lebih besar adalah yang ada tanda negatifnya, berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian kita kurangi 98 dikurangi 35, hasilnya 63. Aturan yang terakhir yaitu pengurangan dua bilangan bulat berbeda tanda. Jadi satu tandanya positif, satu tandanya negatif. Contohnya,
di sini ada negatif 9 dikurangi 3. Nah, kita lihat negatif 9 ini merupakan bilangan negatif. Kemudian 3 merupakan bilangan positif. Jadi kita ngitungnya gimana? Kita ngitungnya negatifnya kita keluarkan. Jadi di sini tinggal 9. Kemudian tandanya berubah jadi tanda positif. Kemudian kita tulis angka yang kedua yaitu 3. Jadi kalau ada negatif 9 dikurangi 3, nanti ketemu hasilnya adalah negatif. Nah, di sini kan tandanya negatif. Kemudian bilangannya kita jumlahkan. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena kalau kita kembalikan negatif 1 dikali 9 hasilnya negatif 9. Negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Nah, kembali ke sini kan. Jadi negatif 9 dikurangi 3 hasilnya negatif 12. Contoh yang kedua. Di sini ada 36 dikurangi dengan negatif 47. Nah, kita lihat ada tanda yang berdampingan. Berarti pertama kita tulis angka yang pertama. Tetap kita tulis 36. Kemudian tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, hasilnya positif. Berarti di sini kita rubah dengan positif. Kemudian angka yang terakhir kita tulis 47. Jadi 36 ditambah dengan 47 sama dengan 83. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, didefinisikan jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Pertama, sifat tertutup. Nah, di sini sifat tertutup itu kayak gimana? Sifat tertutup yaitu A ditambah B sama dengan C. Contohnya, 17 ditambah negatif 8 sama dengan 9. Nah, kenapa? Maksudnya tertutup gimana? Angka yang pertama merupakan bilangan bulat. Angka yang kedua, negatif 8 juga merupakan bilangan bulat. Maka hasilnya pasti juga bilangan bulat. Selanjutnya, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ternyata 7 ditambah 4 hasilnya juga 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 4. Ini yang dimaksud dengan sifat komutatif. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B, dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, negatif 20 itu dimisalkan sebagai A, 25 dimisalkan sebagai B, 15 dimisalkan sebagai C. Jadi untuk menghitungnya, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 20 ditambah 25 hasilnya 5. Kemudian yang di luar tanda kurung kita tulis kembali ditambah 15. Jadi hasilnya 5 ditambah 15 sama dengan 20. Yang kedua. Nah, yang kedua kita pakai yang ruas kanan. Berarti negatif 20 ditambah dalam kurung 25 ditambah 15 sama dengan yang di luar dalam kurung tetap kita tulis negatif 20. Kemudian yang di dalam kurung kita jumlahkan 25 ditambah 15 hasilnya 40. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan negatif 20 ditambah 40 sama dengan 20. Nah, terbukti kan ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Jadi negatif 20 ditambah 25 ditambah 15 itu sama dengan negatif 20 ditambah dalam kurung 25 ditambah 15. Kemudian ada unsur identitas. Unsur identitas dalam penjumlahan adalah bilangan 0. Kemudian yang terakhir, inverse penjumlahan.
negatif A adalah inverse dari A. Apa sih inverse itu? Inverse itu adalah lawan. Jadi negatif A adalah lawan dari A. Contohnya, inverse dari negatif 9 adalah 9. Jadi lawan dari negatif 9 itu adalah 9. Kemudian inverse dari 6 adalah negatif 6. Artinya lawan dari 6 adalah negatif 6. Selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kata-kata yang kurang baik, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.